Coba dibayangin, kamu lagi berdiri di hadapan gunung yang super megah. Terus kabut turun pelan-pelan dan angin bertiup hampir tanpa suara. Nah, ada sebuah cerita yang lahir dari gunung semacam itu, dan kali ini kita akan selami bareng-bareng. Katanya nih, kalau kita coba dengerin baik-baik, kita bisa ngerasain sesuatu yang kuno. Sesuatu yang hidup. Menunggu apa coba? Nah, ini yang mau kita cari tahu. Oke, kisah kita ini mundur jauh ke masa lampau. Jauh sebelum ada jalur pendakian, bahkan sebelum ada orang yang berani menantang puncaknya. Bayangin sebuah tempat yang, wah, hampir sempurna deh. Tepat di kaki gunung raksasa ini, ada sebuah kerajaan yang makmur banget. Rakyatnya hidup rukun, tanahnya subur, dan suasananya itu loh, tenang banget. Dan di pusat kerajaan inilah hidup seorang putri bernama Nyilingga. Dia ini terkenal bukan cuma karena parasnya, tapi karena tatapannya yang dalam, seolah-olah dia bisa melihat hal-hal yang buat kita nggak kasat mata. Karena kebijaksanaannya itu, banyak banget pangeran dan raja yang datang buat melamar. Mereka bawa emas, namarin pasukan, janjiin kekuasaan. Tapi semuanya ditolak. Bukan karena mereka kurang hebat, tapi karena sang putri bisa melihat apa yang ada di baliknya. Niat yang nggak tulus. Nah, dari sinilah semua ketenangan itu mulai goyah. Kita masuk ke babak di mana satu penolakan mengubah segalanya. Sampai suatu hari, datanglah seorang pelamar yang beda banget dari yang lain. Dia bukan raja biasa, reputasinya aja udah serem, dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, dan juga ilmu hitamnya yang ditakuti kerajaan lain. Dengan kemampuannya itu, Putri Nyilingga tentu aja menolaknya. Dan saat itulah momen paling krusial dalam cerita ini terjadi. Anehnya, raja itu nggak marah, nggak juga mengancam. Dia cuman tersenyum. Sebuah reaksi yang paling nggak terduga, dan jujur, paling mengerikan. Senyumannya itu terasa salah, terlalu tenang, terlalu percaya diri buat orang yang baru aja ditolak. Senyuman itu adalah sebuah pertanda. Dan benar aja, malam itu juga kedamaian kerajaan berakhir untuk selamanya. Perubahan itu datang bukan dari pasukan atau pedang, tapi dari kekuatan yang jauh, jauh lebih besar. Dari bumi itu sendiri. Kengeriannya datang pelan-pelan tapi pasti. Mula-mula, langit yang tadinya cerah tiba-tiba jadi gelap gulita. Terus, hutan yang biasanya rame mendadak jadi sunyi senyap. Gak lama, tanah mulai bergemuruh dari dalam disusul hujan batu panas dari langit. Dan puncaknya, gunung itu meletus, memuntahkan semua api dan amarahnya. Di tengah kepanikan total, saat semua orang lari tunggang langgang cuma buat nyelamatin diri, ada satu orang yang justru memilih jalan sebaliknya. Ketika semua orang lari ketakutan, Putri Nyilingga justru berdiri tegak. Dia tahu, ini bukan bencana alam biasa. Ini adalah akibat dari kesombongan manusia, dari sebuah dendam. Dan tanpa ragu, dia mulai berjalan. Bukan menjauh, tapi mendekat. Lurus ke arah gunung yang lagi murka itu. Pas dia berlutut di hadapan lahar yang membara, dunia sekelilingnya seolah berhenti. Dalam hatinya dia tahu, semua ini terjadi karena dirinya. Dan dengan tekad yang bulat, dia menerima takdirnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai solusi, sebuah pengorbanan tertinggi. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Seketika itu juga, seolah-olah gunung itu mendengar permohonannya. Letusannya berhenti, tanah nggak lagi bergetar, apinya mereda, sunyi senyap yang luar biasa menyelimuti dunia. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Di tengah keheningan itu, sang putri lenyap, hilang tanpa jejak sama sekali, seolah ditelan oleh gunung itu sendiri. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru, hilangnya sang putri adalah awal dari legenda abadi yang kita kenal sampai sekarang. Warisannya masih hidup loh. Rohnya seolah masih ada di sana. Para pendaki Gunung Cermai sampai sekarang sering banget cerita soal pengalaman aneh. Kabut tebal yang datang tiba-tiba, suara langkah kaki pas lagi sendirian, atau bahkan melihat sosok perempuan dari kejauhan. Dan ada satu keyakinan kuat, gunung ini nggak ramah sama mereka yang datang dengan niat jahat. Nah, inilah inti dari keseluruhan legenda itu. Gunung Cermai bukan lagi sekedar formasi batu dan tanah. Ia telah menjadi seorang penjaga. Dipercaya, roh Putri Nyilingga telah menyatu dengannya, melindunginya dari mereka yang nggak tulus. Gunung itu nggak pernah lupa sama pengorbanan sang putri. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau gunung punya ingatan, dan dia masih ingat pengorbanan itu, kira-kira apa ya yang dia ingat dari ribuan tahun sejarah yang udah disaksikannya?